Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang hadis yang disebutkan di sini, sesiapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan lalu diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Baik, hadis di atas selalu digunakan oleh ahli bid'ah untuk membenarkan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Mohon diuraikan maksud sebenar tentang hadis tersebut. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man da'a ila hudan." Waalaikum, hari. Baik, afwan, ini tadi ada teman. Baik. Tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man da'a ila hudan, kana lahu ajrun wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Baik. Dan ada beberapa riwayat yang lain menyebutkan tentang masalah yang seperti ini. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan yaitu hudan, yaitu petunjuk. Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan barang siapa mengajak kepada kebid'ahan lalu dia mendapatkan pahala, tetapi mengatakan apa? Barang siapa menunjukkan atau mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada kebenaran, berarti yang dimaksudkan adalah sesuatu yang benar. Sementara bid'ah adalah sesuatu yang salah dan dia adalah kesesatan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Hindarilah oleh kalian setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang diadakan yaitu kebid'ahan itu adalah kesesatan. Jadi yaitu yaitu yang namanya bid'ah itu adalah kesesatan. Dia bukan petunjuk, bukan pula kebenaran. Baik, sementara hadis yang ditanyakan tadi dan yang dipakai oleh para mubtadi'ah, hadisnya bicara masalah petunjuk. Sementara petunjuk itu di mana? Petunjuk adalah datang dari Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Adapun bid'ah ini yang di luar ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, di luar sunnah qauliyah, di luar sunnah fi'liyah, di luar sunnah takririyah, di luar sunnah hamiyah, di luar sunnah wasfiyah. Betul-betul bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dikatakan bid'ah. Sementara Rasulullah telah mengatakan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Berarti yang diajarkan, yang disebutkan dalam hadis tadi adalah kebenaran. Yang disebutkan dalam hadis tadi adalah petunjuk. Maka bid'ah tidak masuk di situ. Tapi yang masuk di situ adalah yang memang kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah, yaitu ajaran yang datang dari Allah dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bid'ah di luar itu, maka tidak masuk dalam pembahasan tadi. Bahkan bid'ah itu adalah dosa. Berarti dia layak mendapatkan akhir dari hadisnya, yaitu apa? Wa man da'a ila dhalalah fa'alaihi wisruha wa wisru man amila biha au tabi'aha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Karena Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Jadi ini adalah keburukan, ini adalah kesesatan. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Apabila wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu wahai Rasulullah, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti petunjuk dari Allah? Berarti yang namanya petunjuk adalah ajaran Nabi. Adapun yang tidak ikut ajaran Nabi berarti dia itu adalah kesesatan. Berarti apa? Bid'ah itu adalah kesesatan. Berarti dia tidak masuk di dalam pembahasan hadis kita, tidak masuk dalam pembahasan janji mendapatkan pahala. Bahkan dia masuk ke dalam pembahasan ancaman untuk mendapatkan dosa.
Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.